Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat semuanya. Oke, malam ini kita coba mengulik ataupun kenapa toh untuk sahabat-sahabat yang akan sambung, khususnya permit yang akan mati di bulan 8, 9, 10 ke atas, pastinya untuk biaya ada penambahan, tidak seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke obrolan lebih dalam, jangan lupa kita seruput dulu. Kita ngopi. Oke, kita sambung. Karena beberapa hari yang lalu ada teman-teman yang bertanya, Mas, kenapa ini permit kok semakin tahun sambungnya semakin mahal? Tapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu, mengikut peraturan Malaysia, untuk penyambungan bayaran permit itu dibebankan kepada majikan, tapi praktek di lapangan masih banyak ditanggung oleh pekerja-pekerja itu sendiri. Dan ini juga pastinya dari persetujuan sahabat sendiri. Yowes, itu kita skip. Tapi di sini yang terpenting pada dasarnya adalah untuk biaya sambung permit, khususnya yang bekerja-pekerja ataupun yang permitnya ikut agen di tahun ini dan tahun selanjutnya, pasti ada perubahan harga yang sangat ketara. Yang sebelumnya 3.800 sekarang menjadi 4.500, itu untuk yang tahun 1-10, dan bahkan untuk yang akan menginjak tahun ke-11, 12, 13 pastinya akan ada perbedaan lagi yang di situ kurang lebih kisaran 1.000. Nah, untuk biaya ini, kenapa ada biaya penambahan? Karena di Februari yang lalu, Perdana Menteri Malaysia di satu forum mengatakan bahwasannya untuk caruman warga asing ataupun kumpulan wang simpanan pekerja, nah begitu juga EPF itu sudah mulai diberlakukan. Dan untuk untuk bayaran yang nantinya akan sahabat bayar ke kerajaan, yaitu 2%, tapi itu sudah dikurangkan. Kalau mengikut cadangan sebelum ini yaitu 12%. Jadi ya 2% nanti setiap bulan sahabat akan membayar. Nah, itu nantinya uang yang sudah ditabung itu kalau sudah mau balik ataupun tamat kontrak akan bisa diambil. Oke, dan untuk caruman ini pekerja 2% plus majikan 2%. Nah, untuk kiraannya itu mengikut sesuai dengan gaji sahabat. Kalau kita mengikut mengikut peraturan, kita ambil contoh di sahabat-sahabat kita yang bekerja sektor PRT, yaitu gaji 1.500 minimum, dan dalam 1 bulan kamu harus membayar 30 ringgit ke kerajaan, dalam artian untuk mencarum KWSP tersebut. Jadi 30 dari kamu, 30 dari majikan. Nah, ini nantinya akan dikumpulkan, dan nanti kalau mau balik baru bisa diambil. Tapi prakteknya seperti apa kita tunggu saja SOP-nya, karena ini adalah fase permulaan. Dan untuk peraturan ini bermula pada suku keempat. Oke, dalam 1 tahun ada 4 suku. Nah, ini untuk pastinya kalau tidak di bulan Oktober, November, Desember. Nah, ini pastinya sudah mulai di efektifkan. Nah, untuk sahabat-sahabat yang akan sambung permit di atas bulan-bulan 5 ini, pastinya pihak agen akan sudah memberikan harga baru, yang pastinya juga ada uang tambahan yang sebelum-sebelum ini sahabat sambung permit ada yang 3.800 sehingga 4.000, tapi dengan adanya peraturan ini pasti akan bisa tambah lagi bahkan 800 sampai dengan 1.000, mengikut sesuai dengan agensi kamu untuk membuat laporan gajinya berapa. Semakin tinggi gaji maka semakin tinggi bayaran yang harus dibayar. Oke. Dan untuk teman-teman yang permitnya sudah masuk ke 11, 12, 13, kalau untuk di harga-harga sebelum ini di pasaran
untuk sambung permitnya adalah kisaran 8.000 sampai 9.000. Tapi dengan adanya peraturan ini akan bisa bertambah lagi ke 9.500. Perlu digarisbawahi untuk sahabat yang medical bener. Nah, kalau untuk yang medical tut gitu kan, pastinya bisa tembus sampai 10.000. Nah, untuk hal-hal sedemikian perlu dipahami untuk teman-teman yang sebelum ini bertanya, Mas kapan calling visa, Mas kapan calling visa gitu toh. Nah, kalau untuk permit yang ditanggung majikan is oke, tapi selalunya gaji ikut standar. Tapi kalau kamu bisa loncat sana loncat sini, meskipun hal itu dilarang dari sisi undang-undang, apakah kamu sudah siap menanggung biaya perpanjangan permit yang begitu tinggi? Oke, silakan dipikir-pikirkan untuk sahabat-sahabat. Oke, itu dulu untuk sharing malam ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye.